ini kan masih nyala nih, coba deh ngomong, cek aja cek. Cek. Masuk kan, nah ini di mute. Nah ngomong lagi, cek. Cek. Masuk, matiin.
Selamat pagi Jemaat Gereja Kristus yang Tuhan Yesus kasihi. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite di gedung gereja maupun yang hadir secara online dari tempat masing-masing. Firman Tuhan pada kebaktian hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Setiawan Sutejo. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan kepada seluruh tim yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Berikut kami sampaikan penekanan warta jemaat hari ini. 1. Katekisasi adalah sarana pendidikan dan pembinaan untuk melengkapi seseorang dengan pengetahuan dasar dan penghayatan firman Tuhan, agar yang bersangkutan dapat bersikap dan berkelakuan sesuai dengan iman Kristen. Kelas katekisasi baru yang dipimpin oleh Pendeta Richard Natasasmita diadakan setiap hari Sabtu pukul 13.30 secara online via Zoom dan akan dimulai pada Sabtu 29 Januari 2022. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas ini dapat mendaftar ke kantor gereja selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2022. 2. Bagian Family Ministry membuka pendaftaran pembinaan pranikah untuk periode pertama di tahun 2022 yang akan berlangsung pada bulan Februari hingga April 2022 dan diprioritaskan untuk jemaat yang merencanakan akan menikah minimal 1 tahun ke depan. Pembinaan ini diadakan di Gereja Kristus Ketapang dan diakhiri dengan retreat disesuaikan dengan kondisi perkembangan pandemi. Dan assessment dilakukan hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 atau hari Sabtu 29 Januari 2022. Pendaftaran dilakukan secara online pada link yang ditampilkan pada slide berikut. Ketiga, SKK Corner edisi bulan ini mengangkat tema Many Happy Returns of the Day to GKK. Episode ini membahas korelasi Gereja Kristus Ketapang dengan Sekolah Kristen Ketapang dan kesaksian dari alumni. Saksikan SKK Corner di Gereja TV atau di YouTube channel GKK. Hari ini, Minggu 16 Januari 2022, pukul 17.00. Demikian penekanan warta jemaat. Untuk informasi perkembangan situasi terkini terkait kehidupan bergereja dapat dilihat melalui website, Instagram, dan aplikasi Gereja Kristus Ketapang. Silakan untuk memantau secara berkala akun-akun tersebut. Kami mengajak jemaat di dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini untuk terus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing atau tempat kita masing-masing. Melalui kebaktian khusus hari ini, sebagai gereja adalah tubuh Kristus, akan meresponi penyataan pemeliharaan Tuhan dan berkatnya atas GKK yang Tuhan sudah pimpin selama 94 tahun. Dengan bertekad menjadi komunitas yang bermisi, kita menjadi gereja yang harus menghadirkan shalom, menghadirkan kerajaan Allah, dan mengkomunikasikan kisah karya Allah dengan tepat dan benar. Dan kita harus menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dengan kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Umat yang telah mengalami karya penebusan Kristus, mari puji dan luhurkan Tuhan Raja kita. Dengan berhiaskan kekudusan, kita sembah Allah Tritunggal. Suci, 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 segenap umat
Suci, suci, Allah Maha Kuasa, Kau layak dipuji, seluruh karyamu. Suci, 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 rahmat dan kuasa-Mu, Allah Tritunggal, mulia dan ajaib, segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 rahmat dan kuasa-Mu, Allah Tritunggal, mulia dan ajaib. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Jemaat dipersilakan duduk. Saya akan membacakan Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 yang menjadi nats pembimbing bagi kita semuanya. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, dan percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib dan dahsyat. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, iya, carilah wajahnya selalu. Ingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Perkenalkanlah karya-karya Tuhan kepada bangsa-bangsa. Percakapkanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Biarlah menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus dan kasih setianya boleh menjadi kesukaan kita. Dengan penuh sukacita, kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan
yang besar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Yang wanita, Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamat. bersama-sama. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Yang pria, suka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Bersama-sama. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya telah kita terima. Kita yang percaya akan itu semua telah diselamatkan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan dan mematuhi hukum Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui Yohanes 15 ayat 16 hingga 17 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah banyak gagal untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang, mari dalam ibadah ini sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam, kita menundukkan diri. Diberi waktu jemaat
secara pribadi mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan tenang dan hening. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kalau kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup, yang ajaib, yang menyelamatkan kami, yang mengasihi kami. Tetapi kami sadar Tuhan bahwa kami sering sekali berdosa di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan sesama, menjadi batu sandungan dalam perkataan kami, dalam jari-jari kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah darah Tuhan Yesus melayakkan, menyucikan, menolong kami, dan memperbaharui kami untuk boleh suci di hadapan Tuhan karena disucikan oleh Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang ajaib dan yang suci. Melalui ibadah ini perbaharui kami, proses kami, bentuk kami. Supaya setiap ibadah kami mengalami proses pengudusan yang dari Tuhan. Dari hari ke hari, sedikit demi sedikit karakter kami dikerat. Dan kami mau menuju kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengampuni kami berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang 10 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan-Nya. Amin. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengakuan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tidaklah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang
tebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara ke selatan. Bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih dan setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorak. Bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kita dipilih dan ditebus oleh Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, agar mereka yang lelah dan berbeban boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mari pada pagi hari ini kita datang untuk memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita memohonkan kuasa dan kekuatan daripada Roh Kudus untuk meneguhkan setiap kesaksian kita. Datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan
semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan kudus yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu dan bagi kami semuanya. Kami berdoa biarlah di hari ulang tahun ini kami boleh dimotivasi oleh Tuhan supaya menjadi murid Kristus yang sejati, yang menjadi blessing bagi banyak orang, dan juga bisa mengkomunikasikan Injil dengan cara tepat dan cerdas. Jadikanlah kami murid Kristus yang sejati. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini, lagi mengingatkan, memberitahu, dan membentuk kami untuk kami menjadi murid Kristus yang sejati. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kisah Rasul yang kedua, saudara. Ayat 41-47. Tema kita hari ini menjadi komunitas yang bermisi. Mari kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun di tempat masing-masing yang genap. Kita silih berganti karena ini kita membaca cara hidup jemaat yang pertama. Jemaat purba, jemaat mula-mula. Saya terlebih dahulu, nanti kita baca secara respondria dan kita silih berganti. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, ya sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Bersama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin.
Saudara, mula pertama kali izinkan saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun bagi keluarga besar Gereja Kristus Ketapang. Karena hari ini kita berulang tahun yang ke-94, saudara. Wah, berapa generasi, berapa banyak sistem yang sudah dipakai. Gedungnya saja pernah dibakar orang, saudara. Dan semuanya baru. Tetapi kasih dan rahmat Tuhan selalu tidak berganti, selalu juga baru di dalam kehidupan kita, saudara. Saya mau permisi nanya, siapa di sini yang umurnya 94 tahun? Oh, nggak ada ya? Jadi sebelum kita ada, gereja ini sudah ada, saudara. Mungkin nanti kita nggak ada, gereja ini tetap ada. Karena itu yang milikin gereja adalah Kristus, kepala gereja. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah anggota jemaat gereja Kristus Ketapang yang masih hidup, itu ada yang lebih dari umur gerejanya 94 tahun? Jawabannya ada, saudara. Saya sebutkan 3 nama ya, karena ini sudah diverifikasi data. Kalau ada data yang masuk lagi, kami persilakan. Yang pertama, namanya Tante atau Oma Untari Dirham. Itu mamanya Pak Kumala. Kalau lagi ikut kebaktian, Tante, Tuhan Yesus memberkati Tante ya. Saya mau mengajarkan supaya kita, generasi penerus ini menghormati senior-senior. Karena penata layan yang ada sekarang hanya melanjutkan. Tidak mungkin ada kita tanpa ada mereka, saudara. Yang kedua, Ibu Sinta Winata ada di Gading Serpong, 95 tahun, saudara. Ya, Tante atau Oma Sinta kalau ada, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, panjang umurnya. Satu lagi saya sebutin ya, yaitu Ruth Kartika Linawati. Siapa itu? Ini Tante Emil. Tante Emil ada di rumah, mamanya Pak Bakti. Itu umurnya 96 tahun. Saudara, bolehkah saya menghormatin generasi-generasi pendahulu kita? Caranya mari kita berdiri, saudara. Mereka yang saya sebut mewakili. Dan kita beri tepuk tangan bersama-sama. Bangkit berdiri dulu. Kita beri tepuk tangan. Karena tidak ada sekarang kita tanpa generasi-generasi yang ada. Dan satu dengan lain mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Karena ini bukan ulang tahun pendeta. Ini ulang tahun kita bersama. Dan ini ulang tahun gereja. Di mana karya Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Dari tempo bahla. Dari tempo lalu. Amin. Silakan duduk, saudara. Karena itu tema kita menjadi komunitas yang bermisi, saudara. Dalam momen yang indah ini mau memberitahukan, mau mengingatkan, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan pada kita semuanya akan visi Gereja Kristus Ketapang. Mari kita sebutkan bersama-sama, 1, 2, 3. Gereja misioner yang menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat Jakarta, Indonesia, dan dunia, saudara. Saudara, inilah panggilan kita sebagai gereja. Dan kalau visi itu adalah petunjuk dari Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh meyakini, menjalankan, biar juga mengendap visi ini kepada kita semua yang sudah tua maupun guru-guru sekolah minggu, anak-anak murid sekolah minggu. Ini panggilan kita, yaitu supaya menjadi murid Kristus yang sejati. Amanat agung ini kita ambil prinsip-prinsipnya, yaitu gereja dipanggil menjadi gereja yang misioner, yang menjadi berkat dalam komunitas yang terkecil, yaitu keluarga kita, sampai dunia. Mungkin ada yang berkata terlalu muluk ini dunia, saudara.
kita punya keluarga, kita punya sekolah minggu, kita punya FM. Tapi jangan lupa ada 4 yayasan. Kita punya STT yang setiap tahun ada wisuda. Kita punya SKK yang setiap tahun ada wisuda dan lulusan. Dan mereka itu adalah cetakan Sekolah Kristen Ketapang, STT, Yayasan Berkat, Balkesmas. Semuanya itu adalah karya Tuhan melalui Gereja Kristus Ketapang. Yang berikut mungkin nanya, Pak, kenapa mesti ada visi? Saudara, visi supaya kita fokus, saudara. Ya, sekali lagi fokus, fokus, dan fokus. Bukankah kalau rapat ada 10 orang, ada pemikiran minimal belasan pemikiran, saudara. Kita sudah sepakati bahwa kita fokus kepada visi ini. Iya, 3 kali dia tembak itu panahnya. Menujunya bukan ke kiri, bukan ke kanan, tetapi fokus, saudara. Saudara, Amsal 19 ayat 18 firman Tuhan berkata, tidak ada wahyu menjadi liarah rakyat, saudara. Visi itu kita perlukan. Visi itu petunjuk Tuhan. Supaya kita yang beragam ini, dari bagian sekolah minggu sampai usia lanjut, kita menjurus ke satu titik fokus itu. Menjadi gereja yang misioner, saudara. Ini bukan soal bosan atau tidak bosan. Tetapi ini adalah petunjuk Tuhan yang harus ditekunin, ditaati, diresapi, dilakukan, dilaksanakan. Setiap bidang yang ada. Puji Tuhan dari tahun 2000 visi ini nempel di gereja kita. Walaupun setiap periode penekanannya berbeda-beda, saudara. Tetapi untuk periode ini yaitu 2P, pemulihan dan pemuritan. Saudara, untuk menjadi komunitas yang bermisi, kita meyakini, kita bertekad untuk perlu diproses dan disiplin, saudara. Ini alurnya seperti ini, yaitu pemulihan dan pemuritan. Harus melalui pembentukan dan proses ini. Proses ini ada yang bisa 10 tahun, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung kita, saudara. Nanti kita uraikan satu persatu. Bukan hanya di khotbah ini, tetapi selama 3 tahun, bahkan menjelang 100 tahun, 6 tahun lagi. Semuanya kalau bisa berfokus seperti panah itu. Kalau ada pemikiran lain, tolong dikuasain dulu. Karena ini sudah Tuhan titipkan kepada kita dari tahun 2000. Dan ini pasti sebelumnya juga pergumulannya dan sebagainya. Dan ini kita harus berbicara tentang proses pembentukan, saudara. Setiap kita tidak kecuali, saudara. Saudara, pulih dari apa? Menurut saya pulih dari segala aspek. Ya, orang berdosa yang masih sembunyi-sembunyi berdosa harus dipulihkan dalam pertobatan di hadapan Tuhan Yesus. Latar belakang kita yang gelap yang masih nyantel di hati kita. Hati yang terluka sering dihajar orang tua masih kecil. Itu bisa berdampak secara psikologi dalam kehidupan kita. Jadi hidupnya gak gampang mengampuni, dendam terus. Karena ada latar belakang yang gelap, yang harus disucikan, yang harus dipulihkan, saudara. Dan kita berbeda-beda. Pasti ada latar belakang yang gelap. Saya pernah ada satu kata-kata yang nempel di pikiran. Lo ngapain jadi hamba Tuhan? Nanti, makan tai aja lo. Ada yang ngomong seperti itu. Itu nyakitin hati saya. Tapi sudah dimerdekakan. Ingat, tetapi tidak berkuasa. Saudara, apa yang harus kita pulihkan di dalam kehidupan kita? Khususnya di dalam konteks pandemi ini, kata pemulihan dan pemuritan keluar, saudara. Karena dampaknya goncangan pandemi ini luas sekali. Ada jemaat yang traumatik kehilangan anggota keluarga. Mengapa? Karena pandemi ini ini dipanggil oleh Tuhan. Suami saya, istri saya, anak saya. Saudara, Pak Hilton memberi laporan waktu puncaknya ada 27 kali jemaat yang meninggal dan dia bolak-balik ke rumah duka.
Satu upacara, satu orang minimal 2 kali. Jadi ini bukan main-main, pandemi ini bisa menjadi trauma buat kita. Apalagi yang kehilangan anggota keluarga. Pandemi ini juga bisa menyerang masalah psikologi kita. Saudara, yang saya dengar dari pasien-pasien yang ada, teman-teman kita yang ada, wah Pak, yang paling berat adalah mental, diserang. Saya sendiri di rumah, suami atau istri saya di rumah sakit, di WA mati lagi. Teman saya SMP mati lagi. Wow, ini orang Pak Leo di saksinya juga, karena antara hidup dan mati dia sudah ada, istrinya udah nggak bisa ngomong apa lagi, gereja hanya bisa berdoa dan berdoa, menyerang psikologi kita. Belum lagi kesehatan, belum lagi cicis soal ekonomi, saudara. Keluarga dalam pandemi ini angka perceraian tinggi, saudara. Biasanya kalau ribut ya udah pergi ke kantor, tapi ini tiap hari ketemu, saudara. Ributnya menjadi, saudara. Dan juga kenapa kita ngomong pemulihan? Karena pergumulan-pergumulan menyerang kehidupan kita. Ada yang kerohanian. Bahkan ada yang bertanya, ini ada Tuhan gak ya sebenarnya? Karena dia sedih, sedang kehilangan. Saudara, saya gak bisa uraikan satu persatu keluhan jemaat yang kita lawat, keluhan-keluhan yang luar biasa. Dalam segala aspek, saudara. Karena itu tidak lain dan tidak bukan. Kita sama-sama boleh dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Ini langkah yang pertama. Saudara, apa itu pulih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kembali lagi, kembali sehat, kembali baik. Seperti semula, bisnis kita, keluarga kita, hati kita, perasaan kita, kesehatan kita, ekonomi kita, saudara. Banyak pengusaha yang terjun, jatuh, saudara. Walaupun ada yang menanjak, tetapi ada yang bergumul sedemikian rupa. Kan kalau mau pecat pegawai atau mengurangi pegawai itu bergumul sekali. Dia iman Kristen mau ngurangin pegawai. Wah, setiap lini menjadi masalah. Kita dipulihkan, saudara. Kita lemah, jangan sok tahu. Termasuk saya juga perlu dikuatkan dan dipulihkan dengan segala perkara yang ada. Dan ini belum kelar. Di belakang rumah saya dikerukut. Wah, di TV semua orang telepon saya. Kerukut gimana? Kerukut satu segi, terima kasih. Diperhatikan, saudara. Tetapi banyak sekali. Semuanya perlu perhatian satu dengan yang lain. Gak ada yang Superman sekarang. Kalau ada yang sok tahu Superman, janganlah. Itu zaman dulu. Zaman sekarang hidup rendah hati, sederhana. Dan hidup lekat dan dekat kepada Tuhan. Saudara, pulih itu juga sebuah proses yang berangsur-angsur. Yang paling parah adalah dia hancur, tapi sok rohani, sok kuat. Waduh, kasihan. Kasihan. Nah, menarik sekali hari ini dari jemaat mula-mula, saudara. Kita sudah baca tadi. Karena situasi mereka bukan dalam keadaan baik dan nyaman. Ini senasib ini. Masalahnya kita pandemi, dia apa, saudara? Sebaliknya mereka sedang mengalami pergumulan yang berat dan hebat, saudara. Ya, jemaat mula-mula yang menjadi model, menjadi contoh, itu juga pergumulannya tidak kalah berat dengan kita zaman sekarang. Mereka sedang mengalami penjajahan selama ratusan tahun dalam konteksnya. Mereka sedang mengalami krisis berkepanjangan, ya. Baik krisis ekonomi, sosial maupun politik pada saat itu. Rakyat sangat miskin dan tertindas. Ini latar belakang, konteks dulu. Sebelum kita menggali mutiara-mutiara rohani di dalamnya. Mereka sangat perlu ditolong. Dan mereka sangat mendambakan kemerdekaan dan kebebasan bukan hanya ekonomi. Tetapi juga politik karena dalam penjajahan. Bapak tahu dari mana? Saudara, dalam situasi demikian tidak heran murid-murid bertanya. Kisah 1 ayat 6 berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini yang menunjukkan latar belakang. Mereka dalam penjajahan, dalam penindasan, miskin, tertindas, saudara. Kalimat ini.
Dan bagaimana tanggapan Tuhan Yesus Kristus? Ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Manusia pada saat itu, jemaat pada saat itu butuh kemerdekaan juga secara politik. Tetapi kenapa Tuhan seperti ini? Karena ada yang lebih penting di mata Tuhan. Makanya penting di mata kita belum tentu penting di mata Tuhan, saudara. Itulah hidup. Dan kalau kita ngelawan Tuhan, ya silakan yang lawan. Tambah susah ngelawan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Itu prinsip-prinsip hidup yang saya pelajari di Alkitab hingga sampai saat ini. Sekali lagi, kalau kita susah, kita memberontak, marah, ngelawan Tuhan, tambah sakit, saudara. Karena agenda Tuhan tidak bisa diurangin dengan agenda kita. Kadang-kadang agenda kita mau lebih daripada Tuhan. Ini mau negara, mau raja, semuanya karena pandemi tengkurap. Ada agenda Tuhan dulu yang harus kita ngalah dan harus kita tunduk. Zaman sekarang, kalau zaman berikut, kenapa Tuhan tidak perlu mengetahui masa dan waktunya? Manusia, engkau terbatas. Ada yang perlu diketahui, ada yang tidak perlu diketahui. Kalau kita ketahui semuanya, satu salah, kedua bisa menjadi sombong, saudara. Apa yang lebih penting daripada permintaan umat dan jemaat mula-mula? Saudara, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini penting, saudara. Kuasa ini dari Roh Kudus. Kalau kuasa itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Situasi lebih parah mana? Ya nanti ukur-ukur aja sendiri. Kita pandemi, dia penjajah ratusan tahun. Dalam situasi ini ada jemaat mula-mula. Artinya teologi kemakmuran udah gak pakai lagi lah. Dalam dunia ini ceritanya dari lalu sampai sekarang. Ada sukacita, ada dapat berkat, dapat kewe, dapat cuan. Tapi kadang-kadang gak bisa disangkal hidup ini. Ada yang bocuan, saudara. Yang harus kita kuat teguh menghadapinya. Saudara, dari pendahuluan ini saya mendapatkan prinsip yang utama untuk menyangkut tema kita. Yaitu prinsip utama untuk dipulihkan dan menjadi saksi Tuhan. Adalah kuasa Roh Kudus turun terhadap orang percaya. Yang kedua, dari sini kita bisa belajar. Kita boleh belajar dari gereja manapun, saudara. Tetapi jangan jadikan gereja itu menjadi gereja kita. Contek 100%. Kalau 10 orang ikut seminar, 10 orang dengar khotbah dari hamba Tuhan yang hebat, 10-10-nya mau menjiplak jadi sini. Rame lah di sini, saudara. Karena apa? Tuntunan Tuhan buat jemaat mula-mula, tuntunan Tuhan dengan gereja yang umur 5 tahun, 10 tahun, dan 94 tahun, iklim, sejarah, orangnya, itu sangat berbeda sekali. Sekali lagi kita boleh belajar dari semua gereja, saudara. Tetapi jangan jadikan diri kita menjadi orang lain. Sama kayak diri kita lah. Misalkan kita senang mengidolakan jadi salah. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Karena Roh Kudus memimpin jemaat mula-mula dengan pengalaman yang ada. Roh Kudus memimpin saya. Cara memanggil saya patah kaki, hampir mati, dan akhirnya dituntun menjadi hamba Tuhan. Beda-beda. Kalau saya tidak mau beda-beda, hai semuanya mau jadi hamba Tuhan harus patah kaki. Ini khotbah geblek, saudara. Atau yang patah kaki, engkau harus jadi hamba Tuhan. Pengalaman dijadikan pengajaran. Dan ini kalau dicampur-campur dan kita kehilangan fokus. Tapi saya belajar dari ayat 1. Kalau Roh Kudus kuasanya turun ke atas orang percaya. Itu bukan hanya dipulihkan dalam masa susah. Diberi kekuatan. Tapi lebih daripada itu, kuasa itu diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, jemaat mula-mula tidak lebih parahnya daripada kita ini. Cara hidup gereja mula-mula dapat menjadi model gereja sepanjang zaman. Sekarang kita masuk ya, pelan-pelan untuk kita menikmati poin-poin. Dalam waktu yang singkat saya menekankan 3 hal. Tadi visi, sekarang misinya. Kalau ada mimpi, tidak ada action, bahaya, saudara. Action tidak ada mimpi, bisa berantakan, bisa liar.
kocar-kacir semuanya kemana-mana, saudara. Ada 3 hal yang saya mau tekankan berhubungan dengan misi. Misi artinya kendaraan supaya kita sampai ke visi. Pasti secara garis besar. Dan Gereja Kristus Tapang dari tahun 2000 sudah meyakini. Ini jemaat Kisah Rasul menjadi model jemaat sepanjang zaman, saudara. Kita bukan belajar dari buku ini, orang pintar ini, orang pintar ini. Mereka pun belajar dari Alkitab. Kita boleh dengar banyak input, puji Tuhan. Tetapi prinsip kita bukan dari orang dan ide orang untuk bergereja, saudara. Tetapi semuanya basicnya sudah ada di dalam Alkitab. 3 hal itu saya bagikan. Yang pertama, pemulihan pengembalaan. Yang biasa kita sebut touching. Kenapa touching? Ini habis pencurahan Roh Kudus, si Petrus khotbah, saudara. Habis Petrus khotbah ada 3.000 orang yang percaya. Luar biasa. Petrus itu siapa sih? Petrus itu hebat, tapi Petrus itu payah. Nanti dia menyangkal Tuhan. Tapi waktu khotbah dipakai luar biasa. Makanya nggak ada manusia sempurna. Kalau terlalu mengidolakan orang, salah, saudara. Kita bukan mencari orang hebat dan sakti. Kita mencari Allah yang ajaib. Amin. Itu yang harus kita lekat dan dekat kepada Dia. Saudara, di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini khotbah Petrus, ini luar biasa. 3.000 orang katanya yang percaya. Dan luar biasa cara hidup gereja mula-mula. Mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, mereka bersatu dan saling memberi perhatian satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengembalakan. Dulu belum ada organisasi seperti ini. Memang yang formal ada. Rohaniwan, penatua harus melawat, membensuk, mengembalakan daripada jemaat Tuhan. BP, pos-pos dan sebagainya mengembalakan. Oke, saudara. Tetapi yang inti bukan menuntut, tetapi yang inti yang saya lihat belajar dari situ, pemulihan pengembalaan dari gereja mula-mula, mereka saling mengembalakan, saudara. Contohnya waktu puncak-puncaknya pandemi, saya lihat luar biasa. Orang-orang yang benar-benar sudah murid Kristus, dewasa rohani. Apakah dia dokter, pendeta, siapapun, dia mau menyerahkan diri bersama tim. Menolong, ada yang kirim makanan, kirim obat tanpa disuruh gereja. Diumumin ya sekali-sekali, saudara. Tapi ada gerakan hati, ada yang ngasih obat, mungkin punya apotek. Dan semuanya itu boleh dikoordinir, saudara. Dan banyak yang berterima kasih. Ada kasus ibu dan anak. Anaknya masih kecil. Ibunya harus opnam ke rumah sakit. Mesti ke rumah sakit. Anaknya 11 tahun sampai 15 tahun. Siapa yang mengurus? Ya salah satunya kita. Ibu Reli jalan ke sana. 3-4 hari anak-anak ditinggal sama orang tuanya nggak bisa gabung. Dan ini sudah situasi khusus, saudara. Karena itu yang saya harus tekankan melalui belajar firman Tuhan. Mereka saling mengembalakan. Ada pemimpin, kalau kita ada yang struktural, ada yang oke berjalan. Dan ini adalah kekuatan gereja Kristus Ketapang yang harus dijalani. Saudara, gereja Kristus Ketapang pelawatan dulu itu udah terkenal sejak dulu. Dan yang sampai tua setia. Yang malunya adalah anak muda dikunjungin 3 nenek-nenek, rambutnya putih semuanya. Termasuk saya dikunjungin. Aduh tante, kamsia. Si tante ini satu miring ke kiri, satu miring ke kanan, satu miring ke depan. Saya yang tegak, dilawat saudara. Malu anak muda, malu generasi penerus. Siapa yang meneruskan pelawatan yang luar biasa setia itu? Mereka saling mengembalakan. Saya yakin di sini banyak sekali. Kalau ada apa-apa langsung telepon. Pak Indra telepon, Pak Hilton, saya tahu semuanya itu ya. Dan mereka langsung tanpa formal, tanpa disuruh. Karena memang sudah besar di Ketapang. Sekali lagi ini yang harus pertahankan. Ketapang kuatnya adalah saling mengembalakan. Tidak harus struktur, tetapi jalan satu dengan yang lain. Saudara, soal pengembalaan ini saya mau lebih masuk lagi ke dalam. Yaitu di dalam keluarga, saudara. Waktu Jumat yang lalu kami rapat dan Pak Kumala banyak cerita. Biasanya
senior cerita sama junior kita dengerin. Bagus saudara, pengalaman-pengalaman orang hebat sekalipun, kalau masalah keluarga tidak ada yang menjamin. Ada pengusaha besar di Indonesia ini, dia pernah bercakap-cakap sama Pak Kumala ceritain saya. Sebenarnya dalam hidup ini ada dua yang buat saya pusing. Satu ngurusin pajak katanya. Satu ngurusin anak. Saudara, ada konglomerat lah di Indonesia ini. Dia cari duitnya pintar saudara. Tetapi tidak otomatis dia berhasil mendidik anak. Iya, anak banyak gap. Cara komunikasi berbeda. Makanan berbeda. Kita ketoprak, soto, ngomongin ya papi soto lagi. Susi dong. Susi yang tahu saya nama temen, nama orang. Susi, Cunggiwa itu. Dan makanan disebutin. Banyak gap saudara. Yang kedua, Pak Kumala juga cerita, ada tokoh gereja di Indonesia. Bahkan namanya bukan hanya di Indonesia terkenal. Dia berkata, kalau saya boleh hidup lagi, saya lebih banyak mau di keluarga. Saya sibuk sama gereja. Saya sibuk menjadi tokoh gereja. Dia katakan dengan kesadaran. Kalau saya boleh hidup di dunia ini, saya mau lebih memperhatikan keluarga. Nah, cerita-cerita dari orang yang sukses, senior-senior, saya rasa perlu ini di sentral di mimbar disuarakan. Yang mau menikah, yang sudah punya anak, yang sibuk dengan bisnisnya, yang sibuk dengan hobinya, apalagi dosanya. Hei, dengarkan firman Tuhan. Selain harta yang terbesar ada keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tidak ada lain yaitu keluarga kita, istri kita, anak kita. Dan itu adalah yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya. Maksudnya apa Pak? Pentingnya mengembalakan anak-anak di dalam keluarga. Saudara, sebagai murid Kristus yang sejati, kita didorong bukan hanya menjadi pendengar saja, pengkhotbah saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. PR ini juga buat saya bersama-sama. Buat apa kita menangkan khotbah banyak luar biasa, tetapi anak kita jadi morfinis, jadi narkoba dan jauh daripada Tuhan. Buat apa saudara? Sebuah pepatah mengatakan, satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata saudara. Kadang-kadang yang dibutuhkan dunia ini bukan khotbah lagi, ngoceh lagi, ngomong lagi. Capek dengerin saudara. Tetapi teladan yang gak banyak ngomong, tetapi banyak berbuat. Apalagi dalam keluarga saudara. Dan ini saling mengembalakan menurut saya dalam. Karena mereka membuat persekutuan di rumah-rumah. Bukan hanya baca Alkitab. Tapi kalau diceritakan semuanya, ada keluarga-keluarga yang datang kepada Tuhan. Wah, kalau ini khotbahin satu sesi lagi. Poinnya langkah pemulihan pertama yaitu menghidupkan Injil. Hei orang Kristen, jangan menginjil buru-buru. Kalau hidup kita menjadi batu sandungan, jadilah Injil yang kelima. Selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita harus menghidupkan Injil dalam komunitas kita di gereja. Menghidupkan Injil dalam rumah tangga. Ini langkah pertama pemulihan. Setelah saya menggali firman Tuhan. Jangan menjadi jagoan gereja, semuanya hebat tapi rumah berantakan. Ini peringatan keras dari visi misi kita. Yaitu Injil itu bukan hanya diberitakan. Langkah yang pertama, dihidupi di dalam komunitas. Dan itu menjadi Injil yang terbuka bagi banyak orang. Yang kedua saudara, waktu berjalan terus, spiritualitas. Growing, bertumbuh melalui firman. Karena ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Coba kata kuncinya, bertekun, bersekutu, bertekun dalam pengajaran dan berdoa. Saudara, ini penting sekali. Kata-kata ini. Karena mereka beribadah di rumah masing-masing, membentuk kelompok kecil pemuritan. Selain aspek pengembalaan, mereka juga bertumbuh di dalam aspek kerohanian, spiritualitas. Ini langkah yang kedua. Saudara, jemaat Tuhan pada zaman sekarang senang dengar khotbah hal yang praktis. Hidup udah capek Pak, ilustrasi aja, ilustrasi, ketawa, ilustrasi, gua nempel dan sebagainya.
Oke, saya juga mempersiapkan dan semua pengkhotbah mengerti hal itu. Tapi kalau kita bergabung bersama, dengarkan panggilannya, mari bekerja bersama, lakukan amanatnya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinannya tetap selama kita melakukan semua perintahnya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja, kan melayani Dia. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap orang percaya berkata, Amin. amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Silakan duduk. Saat teduh bagi kita, ibadah telah selesai.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Yuli dan Kak Yohan bisa bertemu lagi dengan adik-adik dan orang tua untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online bersama. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari ini secara khusus Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang mengajak kita semua untuk kembali mengingat segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di tahun 2021. Supaya apa ya? Kak Iwan tahu? Supaya kita tetap semangat dan bersukacita menjalani tahun 2022 ini, Kak. Karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan keluarga kita. Betul sekali Kak Yohan. Dari matahari terbit sampai pada terbenamnya, kasih dan berkat Tuhan itu selalu ada buat kita. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan, kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Penuh dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk memulai kebaktian. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, biar namamu saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang senang memuji Tuhan? Atau malah malu dan malas bernyanyi dan bergerak bagi Tuhan? Ayo adik-adik, kita harus semangat dalam memuji Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang bangkit berdiri semuanya, kita mau bernyanyi dan bergerak bagi Tuhan. Kita pujikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud,
senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan, nari-nari memuji Tuhan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Semuanya bergerak ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Agar tubuh berusaha kuat untuk bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang ke kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putarkan kanan, goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putarkan kanan. Agar tubuh sehat kuat untuk bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyang kaki kiri, goyang ke kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja. Goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putarkan kanan, goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putarkan kanan, goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putarkan kanan, goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putarkan kanan.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, Kakak Siska ucapkan selamat tahun baru buat semua adik-adik. Dan Kakak Siska berharap di tahun yang baru ini, adik-adik bertambah sehat, bertambah besar, bertambah pintar, bertambah mandiri, dan juga bertambah setia pada Tuhan. Seperti adik-adik rajin untuk mengikuti ibadah online. Aku setia ibadah online ASIO. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Siska juga mau membawakan satu firman Tuhan yang menarik sekali. Adik-adik sudah siap mendengarkan? Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Siska mau tanya dulu sebelumnya. Siapa di sini yang suka sekali menyanyi? Ayo coba adik-adik Indria dan Pratama yang di pusat. Yang kelas siang? Pinter semuanya. Yang di pos-pos bagaimana? Ayo, yang di pos Basuta, Cibubur, Cipanas, Duta Garden, Kelapa Gading. Ayo siapa lagi? Kembangan. Ya, dan juga di VTI. Semua pasti suka menyanyi, memuji Tuhan. Tapi apa dulu lagunya? Lagu sekolah minggu? Atau lagu apa? Lagu sekolah minggu ya. Adik-adik pasti senang menyanyi. Adik-adik, tahu nggak sih adik-adik? Kalau di dalam sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan, ada kekuatan, ada kuasanya. Adik-adik pernah tahu itu? Nah, hari ini Kakak Siska mau tunjukkan. Ada di dalam Alkitab kita ya. Nanti adik-adik buka Alkitabnya ya. Dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 31. Adik-adik bisa baca nanti di rumah ya. Nah, di dalam Alkitab ini dikisahkan adik-adik, ada seorang wanita yang dikuasai oleh roh tenung, oleh roh jahat. Nah, dengan roh jahat yang ada dalam diri wanita ini, dia suka meramal ke orang-orang lain. Akibat dari ramalannya, orang-orang itu memberikan si wanita ini uang. Kenapa? Iya, karena orang-orang itu suka diramalkan yang baik-baik, ya. Misalnya, wah, kamu nanti akan menjadi kaya raya. Wah, kamu nanti akan menjadi sukacita. Jadi, orang-orang itu merasa senang. Karena senang, diberikanlah uang kepada wanita tenung ini. Dan ternyata wanita ini punya bos, punya majikan. Jadi, setelah mendapatkan uang dari orang-orang itu, dia menyetorkannya ke majikannya, ke bosnya. Majikannya juga senang kan? Dapat uang. Pada suatu hari, wanita ini bertemu dengan dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Paulus dan Silas. Nah, wanita ini mengikuti Paulus dan Silas terus, dan dia teriak-teriak, dan dia mengatakan bahwa inilah hamba Tuhan, inilah yang akan memberitakan firman Tuhan, dan sebagainya. Nah,
Adik-adik, Paulus dan Silas merasa terganggu. Dia merasa tidak nyaman dengan wanita tenung ini. Dan Paulus dan Silas itu tahu kalau wanita ini bukannya wanita seperti kita yang normal, karena dia dikuasai oleh apa? Oleh roh jahat. Jadi dengan kuasa dari Tuhan, akhirnya Paulus dan Silas coba untuk mengeluarkan roh jahat itu dari tubuhnya si wanita ini. Dan berhasil adik-adik. Wanita ini menjadi sembuh, lepas dari kuasa jahat, dan dia menjadi normal kembali. Tapi akibatnya apa? Dia tidak bisa lagi meramal. Dia tidak bisa lagi dapat uang. Dan tidak bisa menyetorkan ke bosnya. Akibatnya bosnya jadi marah. Majikannya ini marah. Siapa yang berbuat demikian? Siapa yang membuat wanita ini menjadi sadar sehingga tidak lagi bisa meramal, tidak bisa mendapatkan uang? Usut, cari. Ternyata mereka menemukan, wah ini dia orangnya. Yaitu siapa? Paulus dan Silas. Nah, mereka berusaha untuk menangkap Paulus dan Silas, mencoba untuk memenjarakannya, menangkap, mengadili mereka. Akhirnya benar adik-adik. Dengan hasutan dari para orang-orang ini, Paulus dan Silas dihukum. Bukan hanya dihukum, dimasukkan ke dalam penjara, tapi sebelumnya Paulus dan Silas dipermalukan. Bajunya juga dibuka di depan orang banyak. Mereka dipukuli, terus dimasukkan ke dalam penjara dan dipasung, diikat kaki dan tangannya. Mereka tidak bisa apa-apa. Tapi apakah dengan demikian Paulus dan Silas menjadi marah-marah? Menjadi sedih? Putus asa? Atau malah bersungut-sungut? Ngomel-ngomel lagi? Mau balas dendam? Tidak adik-adik. Ternyata Paulus dan Silas bukan tipe orang yang demikian. Mereka tahu kalau mereka itu tidak bersalah. Mereka bekerja untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang. Mereka mengatakan hal-hal yang benar. Tidak mungkin mereka akan mendapatkan kesulitan. Tuhan pasti akan menolong mereka. Nah, di dalam penjara, mereka ditempatkan dalam satu kamar penjara, dikelilingi oleh tembok yang tidak bisa ditembus, juga jeruji-jeruji besi untuk pintunya itu juga begitu kuat, tidak mungkin mereka tuh bisa menghancurkan untuk mereka bisa lari keluar, ya. Jadi mereka diam saja, berduaan, Paulus dan Silas di dalam penjara. Mereka diam, tapi akhirnya mereka bilang begini, wah, ngapain ya kalau kita diam saja? Kita tidak bisa bertemu orang, kita tidak bisa menceritakan tentang kabar baik, tapi kita bisa memuji Tuhan. Ayo, mendingan kita puji Tuhan saja. Kita bernyanyi aja terus, ya. Kita harus penuh dengan sukacita. Walaupun kita dalam keadaan yang susah seperti ini. Ayo, mereka memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan selalu, puji Dia. Dia naikkan terus puji-pujian yang dari hati mereka. Penyembahan kepada Tuhan. Terus mereka nyanyikan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Terus mereka nyanyikan. Ternyata apa adik-adik? Sebelah kamar penjara mereka itu kan juga ada penghuninya, ada tahanan lain. Mereka juga mendengarkan suara Paulus dan Silas dalam pujian. Mereka dengar, semuanya dengar. Dan ternyata pujian di tengah keheningan itu, di tengah suasana yang sunyi itu terus naik sampai kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik dengan pujian mereka? Ketika mereka sedang menyanyi seperti itu, tiba-tiba terdengar suara yang gemuruh sekali. Gempa bumi terjadi, ya, menggoyangkan semua fondasi dari tembok penjara itu. Jeruji-jeruji yang kuat itu pun akhirnya roboh, akhirnya rusak semua. Kunci-kunci yang dari pintu penjara itu pecah semuanya. Dan kepanikan terjadi di mana-mana. Di saat pujian itu mereka nyanyikan, terjadi juga gempa bumi yang sedemikian besar. Orang panik semua di dalam penjara, termasuk kepala penjaranya sendiri. Pintu penjara terbuka, semua tahanan melarikan diri, mencari tempat yang aman. Kalau bisa keluar dari penjara cepat-cepat, kan gak enak dalam penjara. Mereka lari semuanya. Sampai akhirnya suasana kembali tenang. Si kepala penjara bagaimana? Sangat ketakutan. Karena apa?
dia ditugaskan untuk menjaga tahanan supaya tidak kabur dari penjara. Tetapi dalam keadaan seperti ini, dia tahu pintu penjara terbuka semua. Semua tahanan pasti sudah kabur. Dia ketakutan. Dan akhirnya dalam keputusasaannya, dia berusaha untuk membunuh dirinya. Tapi Paulus dan Silas tahu. Dari dalam penjara mereka teriak, "Tunggu, kami tetap ada di sini. Kami tidak lari." Mendengar itu, kepala penjara langsung masuk ke dalam penjara pelan-pelan dan akhirnya memang mereka menemukan Paulus dan Silas masih tetap berdiri dalam keadaan yang sama, tapi tangan dan kakinya sudah terlepas dari ikatan yang kuat itu. Mereka sudah bebas. Harusnya Paulus dan Silas juga bisa lari dari penjara, tapi mereka tidak mau. Begitu melihat Paulus dan Silas masih tetap ada di sana, bagaimana kepala penjara itu? Dia begitu berterima kasih. Dia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas mengucapkan terima kasih. Kepala penjara yang tadinya galak ya sama Paulus dan Silas, sekarang akhirnya mengatakan, "Terima kasih karena kamu tidak lari. Karena kalau kalian berdua lari, habislah saya. Pasti saya juga akan kena hukuman dan akan dipenjara juga seperti kalian. Tapi karena kalian tidak lari, saya sangat berterima kasih. Sekarang apa yang harus saya lakukan buat kalian berdua?" Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka mengatakan, "Ini semua terjadi bukan karena kami, bukan karena kekuatan kami. Kami hanya memuji Tuhan. Dari hati yang tulus, penyembahan kami naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi setiap orang yang memuji Dia. Setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dari dalam hati, Tuhan tahu itu. Dan Dia turunkan kuasa-Nya dengan segala kekuatan Tuhan, menghancurkan semuanya, membuat mereka jadi bebas. Karena itu, Paulus mengatakan kepada kepala penjara ini, "Sekarang percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Nah, adik-adik, betul kan? Ternyata dengan pujian yang sangat sederhana yang dinyatakan oleh Paulus dan Silas dari dalam hati, dengan segala kesungguhan, mereka berdua menyembah kepada Tuhan dalam keadaan susah, ada dalam penjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Pujian kepada Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebebasan kepada mereka. Itulah kekuatan dari pujian yang kakak Siska sampaikan kepada adik-adik melalui firman yang dikatakan. Adik-adik nanti baca lagi di rumah ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 11 dan ayat 13 sampai dengan 31. Pujian, di dalam pujian itu ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya yang menyembah Dia. Oleh karena itu adik-adik, selalulah memuji Tuhan, senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sedih, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Bernyanyilah terus. Adik-adik pasti akan menemukan kekuatan. Adik-adik akan merasakan kegembiraan. Bukan cuma buat kita saja adik-adik puji-pujian itu. Bukan. Adik-adik mungkin tidak menyadari. Dengan adik-adik bernyanyi memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Dengan puji-pujian itu, orang-orang di sekeliling adik-adik, mereka juga mendengar. Mungkin mereka saat itu juga lagi sedih, lagi sakit, kurang sehat, tapi dengan pujian adik-adik yang gembira, mereka yang sedih menjadi sukacita juga. Mereka yang tadinya sakit juga ikut bernyanyi, membuat mereka menjadi sehat kembali. Ya, adik-adik mungkin tidak menyadari hal itu, tapi ada kekuatan yang Tuhan lakukan dari pujian adik-adik membuat sukacita bagi orang yang ada di sekelilingnya. Seperti tadi, Paulus dan Silas dalam pujiannya sudah juga menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya, sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ada ayat hafalannya yang adik-adik juga perlu dengarkan. Kita dengar dari teman kita Alinka dan Raisel. Mazmur 150 ayat 6.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita semua bernafas bukan? Dan biarlah kita yang bernafas ini selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu mau memuji Tuhan dalam keadaan apapun, dalam sedih, dalam sakit, di dalam sukacita, di dalam kami bisa mendapatkan apapun. Kami selalu mau memuji Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dari dasar hati kami, karena kami tahu di dalam pujian ada kuasa Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, tapi pujian kepada Tuhan tidak akan pernah selesai. Lakukan terus, pujilah Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong sama papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ingatlah untuk terus memuji Tuhan di setiap saat, bukan cuma hari Minggu aja. Karena dengan begitu kita bisa merasakan Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian, memuji Tuhan selalu. Nah, yang pertama kita nyanyikan bareng-bareng ya. Kemudian nanti yang kedua, anak laki-laki nyanyi duluan ikutin Kak Yuli ya. Nanti anak perempuan nyanyi ikutin Kak Yohan. Siap? Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak laki-laki muji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Yang perempuan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, puji selalu,
kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mengembalikan persembahan kami. Kami tahu ini adalah pemberian Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan berkati persembahan ini supaya digunakan untuk memberkati dan juga memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk orang tua kami. Mari Tuhan Engkau yang memberkati Papa Mama di dalam pekerjaan dan usaha mereka setiap hari. Tuhan karuniakan kesehatan, perlindungan daripada-Mu. Begitu juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menolong dan juga melayani kami dengan penuh kesetiaan. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk semester ini Tuhan, Engkau yang menolong berkati sehingga kami boleh tetap semangat di dalam belajar, mengikuti pelajaran setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan bersaat teduh adik-adik. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa nanti bergabung di Zoom ya untuk merayakan hari pengucapan syukur. Sampai ketemu lagi di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.